Oke, kembali lagi dengan saya Beken Magang dan di video kali ini saya bakal bahas gimana sih teman-teman itu sebenarnya mendapatkan kenyamanan dari sistem-sistem yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tech besar gitu kan, tapi secara tanpa sadar teman-teman itu menukarkan privasinya teman-teman. Jadi video ini bakal berisi pembahasan itu dan juga kritikan saya terhadap para pengembang ini ya tentang masalah privasi kita. Jadi gini ya, misalnya teman-teman tuh pernah nggak sih mikir kok kayaknya gampang banget ya teman-teman ngeklik accept all cookies gitu kan? Atau misalnya teman-teman tuh login pakai Google, pakai Facebook gitu kan tanpa ngebaca panjang dulu syarat dan ketentuannya gitu kan? Jawabannya kenapa seperti itu? Ya tentu saja karena teman-teman tanpa sadar itu rela menukar privasinya teman-teman dengan suatu kenyamanan. Jadi pertukarannya tuh sebenarnya gini loh, itu nggak seimbang gitu loh. Jadi kalau teman-teman tuh pernah ngeklik yang namanya tombol I agree gitu ya tanpa ngebaca dulu keseluruhan ketentuannya, nah stay di video ini sampai habis biar nanti teman-teman bakal sadar dan bakal mikir ulang gitu tentang melakukan hal itu gitu. Jadi gimana pembahasannya? Kita langsung aja, let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, seperti biasa, welcome back to Beken Magang. Saya humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, kita langsung aja. Yang pertama tuh saya bakal bahas tentang login instan, di mana ini juga jadi satu hal yang sangat mahal buat kita para user. Karena gini, misalnya gini ya, bayangin teman-teman tuh lagi nongkrong gitu kan, terus ada temannya teman-teman itu nunjukin suatu aplikasi baru, dan teman-teman tuh pengen segera coba aplikasi itu gitu kan. Terus di situ nanti muncul pilihan misalnya sign in with Facebook atau sign in with Google misalnya. Ya, di mana itu kan berarti teman-teman tuh tinggal klik sekali, udah selesai, kelar gitu kan. Padahal di situ ya, itu tuh terlihat gampang dan sangat-sangat, nggak buang waktu buat teman-teman itu kan, tapi itu sangat berbahaya. Kenapa gini? Karena di balik itu berarti kan aplikasi itu minimal dia udah langsung tahu emailnya teman-teman apa, nomor handphonenya teman-teman apa. Ada bahkan nih kalau teman-teman sadar, harusnya sadar sih, ada bahkan aplikasi-aplikasi yang sampai minta kontaknya teman-teman, ya kan? Pernah nggak sih? Nah, itu tuh bukan hal kecil gitu loh, karena oke ke daftar kontak tadi dulu aja ya. Jadi daftar kontak itu kan isinya tentunya nomornya teman-teman, nomor keluarga, nomor rekan kerja, bahkan ini saya yakin ada yang naruh nomor rekeningnya di daftar kontak. Ayo ngaku, jujur. Jadi bahkan ya nggak cuma itu ya, kadang tuh ada yang nomor dokter langganan, sampai tentunya apa, ada namanya panggilan-panggilan pribadi yang akhirnya ya sistem tadi tahu gitu loh. Nah, pertanyaannya kenapa sih ada aplikasi yang bahkan sampai butuh kontak seperti itu gitu kan, daftar kontak kita gitu kan. Jadi yang pertama itu mereka melakukan hal itu untuk melakukan yang namanya growth hacking. Jadi mereka tuh bakal pakai daftar kontak yang kita share tadi ya, itu buat nyari siapa aja nih yang bisa diajak join gitu kan. Terus tentunya dari situ itu tuh supaya user mereka tuh cepat banget bisa bertambah gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman itu lagi dipakai jadi agen marketing secara gratis. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua tentunya buat apa? Ini yang paling mengerikan yaitu adalah buat profiling. Jadi gini, dari siapa aja daftar kontaknya yang kita share tadi gitu kan. Di situ tentunya mereka jadi bisa tahu gitu loh, misalnya circle sosialnya kita gitu kan, terus juga preferensinya kita, terus juga bisa apa ya, memprediksi lah kira-kira situ, memprediksi siapa sih target iklan berikutnya, kira-kira seperti itu. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya adalah ya kalau data kontak bisa bocor ke pihak ketiga seperti itu, ya kan nanti tiba-tiba teman-teman kita bisa nih dapat SMS ataupun WhatsApp spam gitu kan. Terus juga kalau disalahgunakan ya ini bisa jadi buat pintu-pintu phishing gitu loh. Misalnya ini ada orang yang tahu nih, misalnya teman-teman tuh sering berkomunikasi dengan customer service gitu dari banknya teman-teman gitu kan. Ya nanti mereka bakal bikin SMS palsu gitu ataupun ya pesan-pesan palsu yang terlihat meyakinkan gitu supaya teman-teman tuh bisa kena phishing itu tadi gitu. Terus juga yang lebih parah lagi ya, kontak itu ini teman-teman harus tahu kontak itu bisa dijual dan itu lumayan mahal gitu loh. Jadi info pribadi orang lain itu kan bakal tersebar loh, padahal ya mereka nggak pernah install aplikasinya. Mereka tersebar cuma gara-gara ya kita yang nge-share kontaknya, kira-kira seperti itu.
Jadi harusnya di sini ya teman-teman sebagai user gitu kan ya kalau bisa ya pilih nih cara login yang mungkin ya manual gitu kan yang lebih aman gitu kan meski agak ribet gitu. Ya kadang kenyamanan instan itu ya bakal kita bayar mahal gitu loh dengan data, nggak cuma data kita tapi data orang lain juga gitu loh. Dan ini buat para pengembang aplikasi ya, ya ambil data seperlunya aja lah gitu kan. Kalau cuma butuh email buat login, ya udah itu aja gitu, jangan rakus-rakus banget gitu kan. Nah, buat semua teman-teman yang nonton itu kan, pernah nggak sih teman-teman tuh kaget gitu waktu nginstal aplikasi kecil itu kan, tapi minta izinnya tuh sampai akses ke kontak ya, kalau pernah curhat-curhat di komentar. Nah, yang kedua itu adalah cookies dan tracking yang menguntit kita, gampangannya seperti itu. Coba ingat deh gini, misalnya, pernah nggak sih teman-teman tuh cari sepatu sekali aja gitu kan, nah besok-besok tuh semua iklan sepatu tuh muncul di semua tempat gitu, mau di IG, di YouTube gitu kan, semua keluar gitu kan. Bahkan pas lagi lihat berita online aja tiba-tiba ada tuh iklan sepatu gitu kan. Ya rasanya tuh udah kayak ada stalker yang ngikutin tiap langkahnya kita nggak sih? Jadi, itu tuh bukan perasaan aja itu kan, memang teman-teman tuh lagi di-stalking gitu. Jadi gini, tentunya teman-teman tuh mungkin jarang sadar ya, ada banyak juga orang yang jangan sadar gitu kan, namanya cookies dan tracker itu tuh nggak cuma tahu kalau teman-teman tuh lagi cari sepatu doang gitu loh. Dia bisa tahu yang lain, mereka tuh bisa tahu berapa lama nih teman-teman baca suatu artikel tertentu gitu kan, terus juga jam berapa teman-teman paling sering online dan juga gimana sih suasana hatinya teman-teman tuh kan dan konten apa yang biasanya teman-teman klik, teman-teman tonton gitu loh. Nah, sekarang bayangin gini ya, kalau, data-data itu digabungin itu kan dari misalnya pola belanja, jam tidur, jam aktif itu kan, sampai kebiasaan scroll kita sebelum tidur itu kan, mereka tuh bakal bikin profil gitu kan yang super detail tentang diri kita gitu loh. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya tuh gini, yang pertama yang paling sering ya harusnya teman-teman sangat relate dengan ini adalah memanipulasi emosi. Jadi gini, misalnya teman-teman lagi sering baca berita yang sedih gitu ataupun yang bikin-bikin galau gitu kan. Nah, algoritma tuh bakal bisa kasih lebih banyak konten-konten serupa biar teman-teman tuh bisa lebih lama stay di platformnya mereka gitu loh. Karena dengan teman-teman lama stay, engagement makin tinggi, ya iklan lebih banyak masuk dan tentunya revenue-nya mereka makin tinggi, kira-kira seperti itu. Jadi tanpa sadar ya teman-teman itu udah dikendalikan mood-nya gitu loh. Itu yang tadi saya sebut sebagai manipulasi emosi. Nah, yang kedua itu adalah harga diskriminatif. Ini mungkin jarang, tapi saya yakin ada yang ngerasain. Jadi gini loh, ada kasus di mana tiket pesawat itu bakal lebih mahal kalau misalnya kita bukanya misalnya dari iPhone gitu atau misalnya kayak saya bukanya dari web tapi saya pakai Safari gitu dari MacBook gitu kan. Karena apa? Karena di sini sistem akan menganggap ini orang akan cenderung gitu ya lebih banyak uangnya gitu loh karena pakai ya device yang lebih terkesan mahal gitu loh. Nah, yang paling parah itu adalah kita jadi target politik. Itu yang paling parah. Karena gini, data-data itu ya, itu bisa dipakai buat kampanye politik gitu loh. Jadi, itu bakal bisa disesuaikan dengan ya kelemahan psikologisnya kita gitu loh. Kayak misalnya nih, yang pernah terjadi itu teman-teman boleh cari ya, itu adalah skandal, Cambridge Analytica yang dia itu mempengaruhi, hasil pemilu itu cuma modal dari klik Facebook doang, dari klik orang-orang di Facebook, kira-kira seperti itu. Nah, ini buat teman-teman ya sebagai user gitu kan ya, mulailah pakai namanya browser-browser dengan proteksi tracking ya, misalnya Brave, Firefox gitu kan, atau ya ini tadi saya udah sebut Safari itu kan. Nah, Safari tetap bisa tracking kalau kita nggak aktifin, jadi jangan lupa aktifin buat anti trackingnya gitu loh. Terus juga aktifin yang namanya, fitur block third party cookies lah itu istilahnya. Nah itu coba teman-teman, pelajarin lagi tuh ya buat yang namanya tadi block third party cookies. Nah buat para pengembang ya cobalah balik, ke iklan yang lebih kontekstual aja gitu loh. Kayak misalnya orang baca artikel, kamera gitu kan, ya udah kasih iklan kamera gitu kan, tanpa harus ngikutin dia kemana-mana gitu loh buat dapetin data-data yang lain. Jangan terlalu banyak lah ngambil data kita, kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman pernah ngerasa handphone ataupun laptopnya kok bisa nguping gitu kan, nah klik like sekarang di video ini supaya makin banyak yang tersadarkan kalau namanya tracking ini tuh nyata. Nah, yang ketiga itu adalah masalah dark pattern dari UX, user experience ya. Dan ini tuh adalah gampangnya ya, desain yang menjebak lah, kira-kira seperti itu. Jadi gini, pernah nggak sih teman-teman kayak misalnya mau unsubscribe gitu dari suatu email promote
toko online misalnya atau promo-promo tertentu gitu kan. Nah, di situ tombol unsubscribe-nya itu tuh bener-bener udahlah kecil, warnanya burem gitu kan. Susah banget buat dicari gitu. Sementara tombol buat stay subscribe-nya gitu warnanya biru, terang gitu kan dan ya langsung narik mata kita gitu loh. Nah, itu tuh bukan hal yang anu ya, bukan hal yang nggak disengaja, itu tuh disengaja gitu. Supaya apa ya, supaya teman-teman itu nggak sampai unsubscribe, kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi itu tuh bukan kebetulan, namanya itu tadi ya si dark pattern UX. Jadi desain yang sengaja dibuat untuk memanipulasi keputusan dari kita para user, kira-kira seperti itu. Nah, dark pattern ini tuh nggak cuma bikin kita tuh, salah klik tombol ataupun ya kita nggak ngelihat tombol tertentu gitu kan. Ini tuh bahayanya lebih dari itu gitu loh. Jadi gini, yang pertama tuh adalah membuat user itu, menyerahkan data kita tanpa sadar, itu yang sering terjadi. Jadi misalnya kayak, ada pop up gitu kan yang di mana nanti dia accept all cookies, tombolnya kira-kira gitu tulisannya. Ya, di situ tuh udah itu keluar gede, mencolok di mata gitu kan. Sementara yang untuk manage setting itu disembunyikan dengan link yang kecil. Itu sering banget ada aplikasi yang kayak gitu. Akhirnya ya kebanyakan orang ya udah biar gampang, biar langsung jalan gitu kan. Ya udah klik aja gitu kan. Ya udah berarti dari situ ya data bakal terkumpul kira-kira kayak gitu. Terus juga yang bahaya selanjutnya itu adalah dark pattern UX itu bakal ngontrol perilaku digitalnya teman-teman, kira-kira gitu. Jadi desain itu bikin ya itu tadi teman-teman tuh bakal bisa stay lebih lama di suatu platform gitu kan, terus bisa belanja lebih banyak gitu kan, atau bahkan jadi ikut konten-konten tertentu tanpa teman-teman sadari gitu kalau udah diarahkan ke arah situ. Terus juga yang paling parah itu adalah dampak, finansial dan psikologisnya gitu loh. Jadi misalnya teman-teman tadi ada misalnya, tombol subscribe otomatis gitu kan, jadi kayak misalnya tombol start free trial gitu, dia gede gitu, tapi cancel-nya kecil gitu kan. Nah, di situ banyak orang yang, apa ya bilangnya tuh, nggak sengaja lah gampangnya, nggak sengaja tuh terjebak akhirnya jadi bayar bulanan gitu loh. Jadi bahkan ya ada yang sampai ratusan ribu gitu kan yang harus keluar tiap bulan tanpa disadari, kira-kira seperti itu. Jadi dark pattern itu tuh sebenarnya bukan sekedar trik lucu-lucuan gitu loh, itu tuh bener-bener manipulasi psikologis yang nyata gitu kan, yang targetnya tuh bukan cuma buat convenience gitu kan, tapi yang ngambil, keputusan dan ya data kita tanpa persetujuan yang kita sadar, kira-kira tuh seperti itu gitu loh. Jadi ya sebagai user ya jangan males ya cari tombol-tombol yang kelihatannya kecil dan tersembunyi itu gitu kan. Mungkin sedikit ribet tapi itu bakal lebih aman. Dan juga buat para pengembang itu kan ya pikiranlah etika gitu loh. Jangan ya supaya orang jatuh ke jebakan terus gitu kan langsung eh, demi aplikasinya bisa scale up gitu kan ya buatlah UX yang benar-benar transparan gitu loh, jelas dan juga fair kira-kira seperti itu. Ya kalau misalnya teman-teman, setuju ya namanya dark pattern UX ini diberhentikan, ketik di komentar, "Stop manipulasi," gitu kan. Biarkan ini nih tersebar gitu loh, supaya ya para pengembang mungkin nanti ada yang lihat dan ya mulai berpikir ulang untuk membuat suatu dark pattern dalam user experience, kira-kira seperti itu. Nah ini yang terakhir, itu yang bakal saya bahas adalah di masa depannya gitu. Bisa nggak sih kita dapat keduanya gitu kan, dapat kenyamanan dan juga keamanan privasi kita gitu loh. Nah, yang jadi masalah tuh gini ya, banyak banget orang yang ya sebagian besar lah orang tuh berpikir kalau mau nyaman berarti ya, privasi harus terbuka itu kan, atau kalau mau privasi aman ya berarti harus berasa ribet gitu pakai banyak password, VPN gitu kan dan ya macam-macam lah intinya bakal ribet gitu kan ya padahal itu salah besar gitu loh. Banyak orang yang mengalami kekeliruan lah untuk memahami trade off ini gitu kan. Mereka mikir ya nyaman sama dengan data dijual gitu kan, kalau aman tuh ya susah gitu. Padahal namanya teknologi modern yang sekarang itu bisa kasih kita dua-duanya gitu loh. Jadi gini, sebagai pengembang gitu kan, apalagi saya ini ya, saya seorang software engineer, saya bisa kasih insight yang jarang orang tahu gitu kan. Yang pertama tuh ada yang namanya edge computing gitu. Jadi data itu diproses tuh langsung di HP-nya teman-teman aja, di perangkat kita gitu sebagai user gitu kan. Artinya aplikasi itu tetap bisa pinter, tetap bisa jalan dengan smart lah gitu kan. Terus rekomendasi-rekomendasi itu tetap datang dengan relevan, tapi namanya data pribadi itu tidak dikirim ke server pusat. Ada loh cara itu, tadi ya edge computing. Terus juga ada yang namanya differential privacy gitu. Jadi data itu, disamarkan lah, sehingga nanti sistem itu yang dipelajari itu polanya aja gitu loh. Nggak apa namanya itu, nggak mengidentifikasi kita sebagai user secara individu, jadi pola aja gitu loh. Jadi algoritma itu tetap bisa namanya ngasih,
hal-hal yang optimal, jadi tetap bisa optimal gitu kan, tapi privasi kita sebagai user itu bakal tetap aman. Terus juga ada yang namanya privacy first apps gitu kan. Kan ada nih browser-browser ataupun, aplikasi chat gitu kan yang dia tuh jelas banget nggak ngejual data ke pihak ketiga gitu loh. Jadi kenyamanan kita tetap ada itu kan, tapi ya data kita nggak disebarkan, nyatanya ada yang seperti itu. Jadi kalau selama ini banyak orang yang merasa harus memilih antara nyaman atau aman, yaitu karena memang belum tersadarkan aja, karena ada sebenarnya cara teknologi yang canggih gitu kan untuk dapat keduanya tanpa harus mengorbankan satu gitu loh. Jadi, himbauan saya gini ya buat teman-teman sebagai user gitu kan, ya dukung aplikasi-aplikasi yang transparan soal privacy gitu kan. Jangan lagi asal klik agree gitu, baca dulu gitu kan. Jangan biarin aplikasi itu akhirnya mengatur hidupnya teman-teman. Dan buat para pengembang ya, ya ini tuh bahkan peluang besar gitu loh. Kita kan bisa milih nih mau bikin sistem yang apa dah bilangnya itu yang nyaman gitu kan, yang pinter tapi tetap aman. Kan nyatanya itu bisa gitu loh. Jadi sistem seperti itu tuh kan bukan cuma etis tapi juga bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi keunggulan yang kompetitif lah bahkan. Ya dari semua pembahasan tadi harusnya teman-teman sekarang udah tahu dan udah sadar ya, setiap teman-teman klik agree gitu kan ataupun login instan, sebenarnya itu ya teman-teman sedang ya menyerahkan sebagian privasinya teman-teman gitu kan tanpa teman-teman benar-benar sadar. Jadi bisa jadi nyaman sekarang gitu kan, tapi ya nanti konsekuensinya bisa terasa lama-lama, kira-kira seperti itu. Tapi ya kalau kita nih ya sebagai user itu bisa lebih sadar dan tentunya dari pengembang juga ya bisa lebih peduli lah gitu kan terhadap masalah privasi ini, ya mulailah untuk bertindak gitu loh. Jadi kita bisa ubah arah permainan ini, kira-kira seperti itu harapan saya. Karena gini ya, namanya privacy dan kenyamanan itu bukan musuh gitu loh, mereka tuh bisa bareng-bareng, bisa beriringan gitu kan. Jadi ya tentunya dunia digital yang nyaman tanpa harus kita tuh ngejual data pribadi kita, itu tuh bukan mimpi gitu loh, itu tuh bisa diwujudkan, kira-kira ya seperti itu. Jadi sekian aja dari saya, gitu aja. Thank you for watching dan salam backend magang.